Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Sehat, Mister. Tetap semangat di menjelang siang ini. Menjelang siang, habis itu istirahat makan lagi kan? Iya, betul sekali, Mister. Ya, tapi ngajar pagi, siang hari ini? Harusnya hari ini tuh ngajar pagi. Cuman kebetulan tadi di sekolah itu ada kegiatan simulasi tanggap bencana yang sudah diagendakan oleh kepala sekolah. Jadinya semua pelajaran mundur. Nah, jadi saya baru mulai ngajar tadi siang. Semua kelas itu mundur tuh gimana? Iya, semua kelas mundur karena tadi simulasinya tidak per grade ya. Maksud saya tidak kelas kecil, kelas besar, tapi semua. Jadi semua kelas mundur ya. Kebagian siang-siang lah jadinya. Aduh, ya. Senang apa enggak tuh ngajar siang? Kalau boleh sebenarnya sejujurnya ngajar siang itu susah bisa. Karena kita udah berhadapan dengan mood anak yang turun ya, dan anak-anak sudah pengennya istirahat dan pengennya santai gitu, dan sekarang diharuskan mereka belajar gitu. Itu butuh waktu untuk mendapatkan minat, motivasi mereka buat siap dengerin kita untuk belajar ya itu. Dan hari ini tuh ya bisa dikatakan lumayan crowded Mister kalau di sekolah itu tadi, karena simulasi tanggap bencana itu sendiri juga mundur dari waktu pelaksanaannya karena suatu hal. Jadi dia sudah terjadwalkan harusnya mulai dari jam 8 mundur ke jam setengah 10, sedangkan durasinya itu sekitar 1 jaman. Oh, jadi sudah jam 12 dong tadi. Ya, jadi tadi itu saya baru 1 jam dari jam setengah 10, setengah jam 11 kurang itu baru selesai. Saya punya kelas jam 11.15 itu baru mulai. Padahal sebenarnya bisa mulai sudah dari kelasnya sudah dari jam setengah 10 tadi itu sudah harusnya bisa mengajar, tapi baru mundur. Coba dong ceritain gimana sih tadi, kan Jadi, harusnya ngajar pagi, diundur ke siang, habis itu malah mundur lagi sampai jam 11. Nah, coba deh ceritain kondisi siswanya di kelas tuh gimana? Iya. Jadi tadi anak-anak saya itu saat saya masuk ke kelas ya, pas saat simulasi memang saya mendampinginya, kan kita dibagi di pos ya. Dan saya mendapat pos yang apa namanya itu, tempat untuk lokasi titik aman. Jadi saya titik berkumpul. Jadi saya ada di sana terus. Saya memang tidak mendampingi saat siswa keluar dari ruangan. Nah, pas mereka di pos titik aman tuh mereka udah bilang panas Miss, pengen masuk Miss, seperti itu keluhannya. Harus berapa lama lagi Miss? Aduh, Miss nggak tahu gitu Miss jawabnya. Seperti itulah sama anak-anak. Dan setelah selesai, mereka memang dikasih jeda 15 menit untuk minum. Setelah itu baru masuk ke kelas. Pas saya di kelas Mister, saya lihat anak-anak saya udah yang pada duduknya udah nggak yang sesuai, udah yang amburadul lah. Kemudian Miss, nggak boleh langsung istirahat aja nih, udah mau jam makan siang bentar lagi gitu. Enggak lah, orang belajar gitu, saya jawab. Aduh Miss, gitu panas Miss, bosen Miss, kayak gitu mereka tanggapannya Mister. Ya akhirnya di sana saya jadinya berpikir, wah saya harus gimana nih untuk meningkatkan motivasi anak-anak saya. Kan memang juga sudah menyiapkan modul ajar Mister yang ada terselip KSE-nya. Nah di sana saya coba nih gitu penerapan di anak itu saya lihat. Dan jadi pada waktu itu saya ajak anak-anak saya, ya udah kita membuat ini dulu yuk, buat gambaran emosi kalian dulu yuk, gambaran kayak gimana Miss itu. Coba ceritakan perasaan kalian lewat sebuah gambaran gitu. Saya kasihkan kertas, anak-anak buat gambar. Yang menarik dari sana mereka tetap buat gambar. Saya pikir mereka tuh buat gambarnya emoticon itu loh Mister, tapi ternyata enggak. Ada yang gambar awan mendung, dikasih titik-titik. Terus mau hujan. Terus ada juga yang gambar yang saya ayam goreng. Terus ada yang gambar matahari, kemudian ada gambar api juga di bawahnya. Nah, saya suruh yang gambar-gambar yang unik tuh maju, saya tanya, kenapa kamu gambarnya ini? Yang gambar awan hujan mendung tuh bilang katanya karena tadi panas, dia berharap hujan aja, jadi kegiatan simulasinya biar cepat selesai. Yang gambar ayam goreng, kenapa? Karena lapar, ibunya bawain bekal ayam goreng, dia pengen makan itu cepat. Terus yang ketiga, yang gambar matahari di bawahnya ada api. Nah itu dia bilang, iya Miss, saya paling gak suka panas-panasan simulasi kayak gitu. Udah panas di luar, dijemur,
udah deh pokoknya sampai pusing, saya udah mau kambuh nih Miss kayak gitu. Jadi dari kegiatan itu saya ngeliat anak-anak tuh beragam, tidak hanya emosi sedih, senang, marah, kecewa, ternyata mereka bisa mengekspresikan di gambar lain, Mister. Dan setelah itu, setelah mereka bercerita, menggambar dan bercerita, saya dapat tuh motivasinya. Mereka sudah tidak lagi mengeluhkan yang tadi itu rasa panas, lapar, haus, itu sudah enggak. Mereka bertanya ke saya, habis ini kita mau ngapain Miss? Nah itu pertanyaannya. Jadi saya udah dapet, oh ya habis ini kita membahas ini yuk gitu. Saya langsung bisa ngasih gambaran awal materi pelajaran saya. Gitu Mister. Berarti di dalam Miss tadi mengalami istilahnya kondisi yang mau pembelajaran tuh mau jam istirahat. Ya. Berarti solusi yang Miss pakai tadi itu adalah ini berarti ya teknik stop tuh berarti. Iya, saya minta mereka untuk teknik stop dulu. Saya minta mereka teknik stop, mindfulness, mereka menggambar seperti itu, supaya mereka mengalihkan emosi yang mungkin ada yang negatif, supaya mereka bisa menetralkan itu dan mereka bisa fokus, mereka bisa hadir di kelas secara utuh. Iya itu sih yang penting gue ya. Jadi kalau anak-anak seperti itu kita harus bisa ini apa namanya. Sempat saya di awal itu melihat yang anak-anak yang seperti itu tuh saya sempat nggak yakin sama diri saya, bisa nggak nih ngajar dan bakal menyampaikan. Nggak, apa yang buat Miss nggak yakin itu dulu? Ya karena saya melihat situs yang sudah amburadul dan saya sendiri juga tadinya kan panas-panasan Mister. Oh gitu. Saya di luar, saya juga dijemur kan di luar. Kemudian panas-panasan, pastilah kita, apalagi emosi yang kita rasakan kan satu sama, saya sama anak. Dan saya sekarang harus membawa yang anak yang seperti ini supaya mereka netral. Jadi saya sendiri juga tadi juga teknik stop dulu. Mungkin beberapa detik sebelum saya ngomong ke anak-anak untuk menetralkan emosi mereka, kondisi mereka. Begitu, Mister. Ya. Jadi itulah salah satu yang membuat anak-anak kembali normal lagi, walaupun kondisi jam istirahat. Betul sekali. Dan jangan ada yang bisa gitu sebenarnya. Kan biasanya kalau udah menjelang jam istirahat tuh, aduh, udah biarin lah, pasti kan gitu. Tapi dari yang tadi diceritakan, oke juga tuh bisa dilakuin. Karena kan saya apalagi kan nggak mesti ngajar pagi, kadang saya dapat ngajar siang itu juga pasti begitu. Anak-anak tuh kan, kalau kita nggak bisa ambil hatinya anak-anak kan, capek ngantuk gitu dah. Saya sering dengar kayak gitu. Aduh, apalagi yang materi yang saya bawakan itu Mister pendidikan Pancasila ya. Anak-anak sukanya tidur udah kayak gitu. Yang ada seperti itu Miss, bisa nggak kita nggak usah baca ini. Nah, saya mau hadirkan sesuatu yang baru, saya bilang kayak gitu untuk munculkan motivasi anak-anak. Ya, tapi emang agak dibilang susah gampang, dibilang gampang susah. Sekali, cuman kalau berpikirnya kita ya sebagai guru gimana ya, apa berpikir cepat atau lambat, itu kita harus tahu. Tapi kan tetap aja di saat seperti itu kita punya prioritas. Nah kalau ketika Miss menghadapi yang seperti itu, nah prioritas yang paling utama itu apa? Ketika ada masalah seperti itu. Prioritas di siswanya ya. Kalau saya akan memprioritaskan pada saat saya menerapkan teknik KSP itu, saya akan memprioritaskan dulu biasanya pada siswa-siswa yang memang kurang fokus ya Mister. Jadi memang dia sudah dalam kondisi emosinya sudah tidak bagus ya karena situasi-situasi pengaruh di luar tadi. Dan dia sendiri juga perhatian itu sedikit, minatnya itu sedikit pada misalnya pelajaran Pancasila gitu ya. Semua murid begitu tuh ya? Nah, hanya beberapa kalau di kelas saya. Jadi ketika saya masuk, saya bicara dalam satu kelas ini. Jadi ketika saya masuk, saya akan menerapkan seperti itu. Saya akan menyasar pada murid yang itu dulu. Karena menurut pandangan saya, mereka itu kalau misalnya tidak saya dapatkan nyambungnya, terkoneksinya dengan emosi di kelas itu, nggak ketemu feel-nya ya betul, itu yang akan jadi gangguan.
Kalau menurut saya ya, anak-anak itu entah mereka jadi cuek, entah mereka jadi berbuat sekedarnya aja gitu. Nah itu, jadi mereka itu yang saya prioritaskan masuk dalam kegiatan KSI itu yang saya lakukan. Setelah itu tentu pasti teman-temannya akan mengikuti. Itu yang saya harapkan prioritasnya seperti itu gambarnya. Komplit bangkitin semangat belajar. Ya. Bagus sih itu juga. Jarang jarang lah bisa kita begitu secara tidak langsungnya, apalagi waktunya mepet gitu kan. Jamnya juga jam istirahat itu. Tak mungkin kita bisa ngelakuin berpikir cepatnya itu nggak mungkin. Pasti dah bingung, aduh apa ya. Tapi ya oke juga tuh, keren tuh. Nanti coba saya terapin juga di sekolah nanti. Terutama jadi murid-murid yang ini yang emosinya kurang atau nggak mau belajar, moodnya kurang. Karena sebenarnya kalau dari guru itu memang ya, misalnya teknik yang dalam KSI ini, teknik stop ini terutama itu benar-benar membantu saya, membantu saya untuk tenang, kemudian bisa membuat keputusan yang dalam titik riskan gitu loh. Ini anaknya mau saya apain ini? Kalau saya biarkan mereka yang mengontrol saya dengan suasana mereka seperti itu, pasti saya akan ikut terbawa. Beda lagi suasana. Beda lagi suasana yang akan tercipta. Bisa juga nanti bahkan akhirnya saya marah-marah karena pelajaran tidak kondusif kan gitu. Nah, dengan saya melakukan teknik stop dulu dengan saya mindfulness yang beberapa detik, saya jadi tahu saya akan membuat keputusan apa. Dan ketika saya sendiri sudah bisa memegang kendali manajemen diri saya bisa melakukan teknik itu juga di anak-anak saya. Jadi berhasil lah itu ya. Jadi ya 80% berhasil lah anak-anak itu, saya pegang motivasinya, minatnya udah ada untuk mengikuti pelajaran. Habis itu kalau umpamanya ke depannya nih, kan nggak mesti ngajar pagi, ngajar siang kan? Ya kalau terancana mungkin seperti yang tadi pagi kan. Jadi awalnya harusnya pagi jadi berubah ke siang. Ketika umpamanya tetap ngajar pagi atau ngajar siang, komitmennya nanti ketika menemukan hal yang seperti ini itu apa? Yang biasanya dilakukan atau yang mau dilakukan itu apa gitu? Kalau saya misalnya nanti mengajar sore, mengajar siang itu, komitmen saya itu yang paling saya pegang pertama itu adalah saya menganalisa murid saya dulu. Jadi saya tidak berpatokan bahwa pada satu metode harus begini, tidak. Jadi saya melihat dulu murid saya, anak ini kondisinya hari ini bagaimana di kelas, anak ini kondisinya bagaimana hari ini setelah ketemu guru yang sebelumnya. Nah di situ baru saya menyesuaikan metodenya. Misalnya hari ini tadinya mereka sudah di luar bermain games, panas-panasan gitu, misalnya diajak sama guru yang sebelumnya. Mereka dalam situasi mood yang sudah panas, tidak mungkin lagi saya ajak dia main game yang bermain-main lagi di dalam kelas. Saya ajak mereka yang dengan musik, yang tenang, yang mungkin kalau mereka mau tidur ya tidur gitu selama beberapa saat gitu. Tapi musiknya tuh di misalnya nyari apa, anak-anak maunya musik apa gitu? Bebas, tergantung mereka juga sih. Saya memang menyiapkan musik, anak-anak juga bisa request ke saya. Jadi kadang-kadang saya juga suka di saat mereka lagi dalam posisi sebuah kegiatan yang membuat prakarya, karena saya juga mengajar seni rupa itu. Pas mereka biar nggak bosen, boring, karena itu cuma kegiatan menempel, kemudian membaca ini, saya putarkan musik yang sesuai requestnya mereka, musik yang kesukaan anak-anak lah, ngebeat yang kayak gitu. Itu terbantu sekali Mister. Mereka jadi antusias dengan pelajaran saya. Kembali lagi dia dan mereka tuh menanti saya gitu loh. Biarpun pelajarannya misalnya seni rupa gitu, ya walaupun materinya hanya membuat sebuah prakarya gitu, hal yang simpel, tapi mereka antusias. Ya, jadi emang sih numbuhin antusias murid ketika seperti itu emang gak susah ya. Tapi yang tadi Miss lakukan tuh udah oke, keren tuh. Mungkin saya nanti juga coba yang begitu di sekolah. Pas anak-anak ngantuk, biasanya kan anak-anak kelas besar tuh biasanya terutama 5, 6 itu pasti dah, karena dia jam istirahat kan lari-lari, baju kulit basah, sampai di kelas udah ngantuk. Coba saya terapin juga. Siapa tahu nanti pas saya lagi jelasin bully, begitu anak-anaknya tak terapin teknik stop untuk membayangkan apa yang dia lakukan benar apa enggak, dan seperti itu jadinya. Betul.
Tapi yang apa namanya selama kegiatan ini Miss tuh melibatin siapa aja kalau di dalam kegiatan itu? Kalau di dalam kegiatan yang kayak ini, Iya. karena saya megang di tengah, maksudnya di kelas B itu pasti saya pengen juga yang murid yang saya ajar di kelas A dan C itu bisa merasa yang sama. Makanya dan supaya tidak hanya saya libatin guru paralel saya dengan saya ajarkan, saya imbaskan metodenya ya kembali ke gurunya sendiri, dia lebih cocok yang mana gitu. Jadi paling tidak itu pernah dilakukan juga di pelajaran lain yang bukan saya ajar. Jadi ketika anak masuk tuh mereka udah tahu. Tapi kan Miss ngajar wali kelas aja atau ada megang pelajaran lain? Ada megang pelajaran lain di kelas 6 di paralel yang lain. Jadi saya tidak hanya masuk di satu kelas ya. Jadi ada juga yang Miss libatin itu yang lain juga ada. Iya. Gitu ya. Iya. Oke deh. Begitu. Itu keren. Gambarannya. Oke. Ya.